Polisi membentuk tim khusus untuk menelusuri adanya dugaan perundungan dalam kasus kematian dokter PPDS Universitas Diponegoro Semarang. Polisi menyebut dari penyelidikan sementara ada 2 kemungkinan penyebab kematian dokter PPDS, yakni akibat kelalaian atau bunuh diri. Polisi akan meminta keterangan orang-orang sekitar korban, yakni rekan-rekan dan keluarga korban untuk mengungkap kasus kematian mahasiswi PPDS Undip ini. Pemeriksaan terhadap rekan-rekan korban mulai dilakukan Senin kemarin. Sudah kami bentuk tim untuk menggali informasi terkait dengan adanya dugaan perundungan. Tim sedang bekerja. Kemudian minggu ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap circle teman-teman almarhumah, kemudian orang tua, sahabat-sahabat sesama dokter untuk sedang kita periksa. Mulai hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Dari penyelidikan sementara, saat olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan jarum suntik yang masih ada cairan yang diduga obat anestesi. Obat keras itu disebut tidak boleh disuntikkan langsung ke tubuh, melainkan harus melalui infus. Tak hanya itu, polisi juga menemukan kejanggalan lain, yakni dosis obat yang melebihi aturan, yakni sekitar 3 ml. Salah satunya adalah jarum suntik, yang dimana jarum suntik tersebut ini masih ada isinya sekitar berapa cc, yang dimana yang disuntikan ke dalam tubuh korban sendiri ini adalah yang diduga adalah obat anestesi ini sendiri. Ini sebenarnya ini obat keras, yang dimana ini merupakan obat harus resep dokter, yang dimana penggunaannya informasi yang kami dapat itu tidak langsung disuntikan ke dalam tubuh manusia. Sementara keluarga membantah keras Dr. Aulia Risma meninggal karena bunuh diri. Kuasa hukum keluarga korban menjelaskan almarhumah memiliki riwayat penyakit saraf terjepit yang jika kelelahan terasa sakit. Dalam keadaan darurat, almarhumah menyuntikkan obat anestesi ke dirinya sendiri untuk mengurangi rasa sakit. Yang meninggal dunia karena bunuh diri itu tidak benar sekali. Termasuk kaitannya almarhumah mengeluh atau depresi ataupun tidak, itu tidak benar. Yang benar adalah almarhum memang punya riwayat penyakit, dan pada waktu meninggalnya almarhum itu mungkin penyakitnya kambuh, dia berusaha mungkin untuk pertolongan pertama dia karena pegang alat anestesi itu, karena mungkin di bekasnya itu kurang lebih ada 2 atau 3, mungkin kebanyakan yang akhirnya dia nggak kuat meninggal dunia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut menemukan adanya indikasi perundungan dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma. Menteri Kesehatan bahkan mengklaim ia memiliki bukti korban mengalami perundungan. Berbekal bukti-bukti itu, Menteri Kesehatan kemudian menghentikan sementara operasional program studi anestesi di Universitas Diponegoro Semarang, tempat korban menimba ilmu. Kita kali ini sedang ngirim audit, karena ini udah ada kematian juga kita bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan. Universitas Diponegoro membantah penyebab kematian mahasiswi PPDS karena perundungan. Undip pastikan tewasnya korban karena masalah kesehatan yang mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya. Bahkan Aulia disebut sempat mempertimbangkan mengundurkan diri dari pendidikannya. Pemberitaan meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Berdasarkan kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Semua pihak kini saling lempar bantahan soal penyebab kematian Dr. Aulia Risma Lestari yang tengah menempuh pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro ini.
Publik berharap polisi bisa mengungkap penyebab kematian secara terang benderang agar kasus serupa tak kembali terulang. Tim Liputan Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Jinawi Rana sudah bersiap di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Jinawi, ini ada saling lempar tuduhan penyebab kematian Dr. Aulia. Apakah bunuh diri ataukah memang ada kelalaian? Polisi bilang akan memeriksa lingkaran dekat korban. Siapa saja yang akan diperiksa dan sudah berapa yang memang sudah diperiksa oleh polisi? Baik, saudara, memang kasus ini akhirnya menuju sebuah perkembangan begitu ya. Dari dugaan sebelumnya yang beredar bahwa ini merupakan kasus bunuh diri, namun dari pihak Polrestabes Semarang sendiri belum bisa menyatakan bahwa ini adalah dugaan kasus bunuh diri. Namun memang dari dugaan-dugaan dan juga spekulasi ini menimbulkan adanya kejanggalan begitu. Dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan di tempat kejadian yang dilakukan oleh polisi, memang polisi menemukan adanya kejanggalan mulai dari adanya buku catatan sampai 9 lembar yang ditulis oleh korban AFL ini, dan juga adanya beberapa bukti-bukti temuan seperti adanya obat anestesi begitu yang telah disuntikan ke badannya sendiri. Kemudian dari adanya bukti-bukti tersebut ini masih dilakukan penyelidikan dan juga pemeriksaan. Nah, perkembangannya saat ini kasus ini kemudian dikembangkan menuju penyelidikan oleh Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang. Nah, di unit pelayanan ini nantinya memang akan diperiksa orang-orang terdekat korban seperti sahabat, rekan, teman, keluarga, dan juga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan kepada senior dan juga teman-teman di rekan-rekan ruang lingkup dari Fakultas Kedokteran dan juga mahasiswa PPDS Anestesi Undip. Tapi dari informasi yang kami dapatkan hingga saat ini masih belum ada informasi terkait jumlah orang-orang yang dilakukan pemeriksaan, karena pemeriksaan ini masih dilakukan secara tertutup, mengetahui bahwa dugaan ini masih menjadi spekulasi begitu, sehingga data-data dari para orang-orang yang dilakukan pemeriksaan ini juga masih menjadi kerahasiaan dari pihak kepolisian. Namun polisi sendiri dari Polrestabes Semarang sendiri rencananya memang hari ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekan-rekan dan juga orang-orang yang diduga dekat dengan korban, seperti itu. Baik, kita akan nantikan seperti apa update informasi dari penyelidikan kematian Dr. Aulia. Terima kasih Jinawi Rana langsung dari Semarang, Jawa Tengah.